Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jekpot, salam Bhinneka Tunggal Ika. Kembali berjumpa bersama saya Aji Buton dalam acara podcast Jangkar Politik. Pada kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang terkait peran pemuda atau peran milenial atau Gen Z dalam menghadapi pesta demokrasi di 2024 nanti. Hari ini saya sudah tergabung bersama Bung Mahdin selaku narasumber pada kesempatan hari ini. Jadi sebelum kita lanjut, saya akan mengajak Bung Mahdin dulu untuk mengucapkan salam jangkar politik. Salam jangkar politik. Jadi Bung Mahdin ketika saya bilang salam jakpot, jawabnya salam jangkar politik. Siap. Siap ya? Salam jakpot. Salam jangkar politik. Ya. Mantap. Jadi untuk diketahui bahwa Bung Mahdin ini adalah Ketua Pemuda Pesisir Nusantara. Beliau berasal dari Nusa Tenggara Barat. Jadi mungkin bisa dijelaskan sedikit Bung Mahdin terkait bagaimana Pemuda Pesisir Nusantara itu. Dia fokusnya di mana? Oke, siap. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk mengundang saya di acara podcastnya di Jangkar Politik. Kalau kita berbicara tentang peran saya dalam Barisan Pemuda Pesisir Nusantara, itu saya tuh lebih bicara tentang sosialnya terhadap masyarakat nelayan. Kenapa saya itu melakukan membuat lembaga seperti itu? Karena saya melihat efek dari sesuatu daerah saya itu yang dominan dengan masalah nelayan. Begitu adibutan. Kenapa hal demikian? Saya lakukan demikian itu karena saya melihat efek dari pengaruh orang nelayan di kampus ini terlalu miskin dalam kepercayaan terhadap pemerintah. Maka dengan kehadiran saya untuk dengan suatu lembaga itu ingin membantu mereka dan mengajak bagaimana sih menyelesaikan hasil laut yang benar. Ya seperti di sana itu kebutuhannya ada rumput laut, sargassum. Ya bagaimana sih cara-cara mengelolanya tanpa pemerintah yang menaungi. Jadi Barisan Pemuda Pesisir Nusantara ini sejak tahun berapa berdiri dia? Dan siapa penggagasnya? Saya sendiri penggagasnya. Saya bangun itu 2019 selesai saya wisuda. Berarti sampai sekarang sudah kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun ini program-program apa yang sudah dibuat oleh Barisan Pemuda Pesisir Nusantara? Programnya saya melakukan itu melakukan survei di setiap daerah pesisir. Apa kebutuhan utama? Itu bukan bicara hanya untuk petaninya, nelayannya, tapi itu ada efek kepedulian kita juga untuk masalah tani gitu kebutuhannya. Tapi yang paling urgen yang kita lakukan di situ adalah untuk nelayan. Misalkan nelayan ini kebutuhannya ya seperti mesin, seperti bot atau kebutuhan bibit tumbuh laut atau mau budidaya ikan atau apa segala macam, ya disitulah kita ada untuk membantu mereka. Luar biasa. Jadi cukup luar biasa juga sepak terjang saudara kita ini, saudara Bung Mahdin ini terkait bagaimana menjempolkan program-program dari Barisan Pemuda Pesisir Nusantara. Jadi sebelum kita lanjut kepada tema kita yang saya sebutkan tadi, mungkin kita ngopi-ngopi dulu, Bung. Oke, siap. Silakan dinikmati kopinya. Terima kasih banyak. Ini buatan tim istimewa. Ini enak banget ini kopinya Bang Ri. Iya, dari kopi ini kopi saset. Sebenarnya kita mau kasih masuk kopi daerah tapi belum ada. Tapi ini enak banget ini. Jadi merujuk pada tema kita di awal tadi bahwa kita akan berbicara terkait peran milenial ataupun Gen Z dalam menghadapi pesta demokrasi 2024. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa berdasarkan hasil survei dalam menghadapi pemilu 2024, Gen Z dan milenial ini akan berada di posisi 60% yang akan memberikan suara. Kemudian dari umur 17 sampai 39 tahun mereka berada di posisi 60%. Namun seperti yang kita ketahui juga bersama, kalau kita merujuk ke belakang bahwa partisipasi politik dari tahun ke tahun atau dari generasi ke generasi itu memiliki penurunan. Yang kita ingin bahas adalah bagaimana meminimalisir itu agar pemuda ataupun milenial ini dan Gen Z harus mampu berpartisipasi.
Jadi untuk menuju kepada hal itu, kira-kira kiat-kiat apa yang harus bisa dilakukan oleh pemuda ataupun generasi umat? Kira-kira gimana? Ya. Sangat menarik juga ini pertanyaan-pertanyaan, dan untuk peran generasi Z di 2024 ya. Ya, Ya, kalau saya melihat dengan kondisi sekarang ini di skala globalisasi yang terjadi pada hari ini sangat urgen sekali kalau kita melihat berkembang generasi Z ini berpengaruh, dan mereka ini sangat mempunyai ide dan gagasan yang luar biasa dalam hal itu. Jadi bagaimana sih kita mendorong sebuah faktor bagaimana kepentingan mereka generasi Z ini dibutuhkan oleh teman-teman menjadi tim sukses dalam para caleg, karena teman-teman ini atau generasi Z ini memiliki ide yang cemerlang dan juga pengaruhnya sangat luar biasa dalam hal sosialnya masyarakatnya, sangat luar biasa. Dan juga kenapa pentingnya generasi Z ini untuk menjemput momen 2024 dan peran aktifnya, karena kita melihat globalisasi tidak ada lagi yang menua. Karena ini kita berbicara tentang globalisasi media elektronik seperti media sosial dan online dan segala macam. artinya begini, Umadi, kita berbicara persoalan partisipasi secara digital, mungkin kita bisa lihat perkembangan itu. Namun yang menjadi titik poinnya adalah apakah bisa atau bagaimana kita pastikan bahwa yang memiliki potensi suara 60% ini apakah mereka ikut berpartisipasi dalam hal pencoblosan, karena bukti fakta di lapangan sejarah membuktikan bahwa dari tahun ke tahun partisipasi itu turun. Kemudian bagaimana hal yang harus dipersiapkan oleh para generasi Z ataupun milenial dalam hal memberikan hak suaranya, kemudian bisa menciptakan kepemimpinan atau peradaban baru dari hasil dari pemilu itu sendiri. Ya, kalau kita melihat dari jumlah penduduk Indonesia ini kebanyakan sampai 50-60% ini generasi Z ini sudah mulai muncul di pemerintahan. Apalagi nanti di momen 2024 itu adalah milik generasi Z untuk menguasai dalam demokrasi 2024. Dan antisipasinya mereka ini sangat dibutuhkan oleh pihak-pihak para caleg untuk menjadi tim sukses dan juga memberikan warna-warna baru terhadap pemimpinan 2024. Apakah hanya untuk kepentingan para caleg untuk bicara persoalan partisipasi? Kira-kira bagaimana? Itu berbicara kepentingan partisipasi, itu berbicara tentang kepentingan umum untuk masyarakat. Bagaimana sih peran generasi Z ini untuk menyejahterakan masyarakat di bawah dengan ide dan gagasannya memberikan pencerahan terhadap masyarakat. Tapi kalau kita lihat secara umum, ada satu ketidakpercayaan yang dimiliki oleh para generasi Z ataupun milenial. Kenapa? Terkadang kalau kita bertanya sama teman-teman ataupun sama masyarakat terkait bagaimana menghadapi pemilu ke depan atau pesta demokrasi yang kita nantikan ini, ada yang acuh tak acuh dalam acuh tak acuh dalam merespon itu. Mereka ada satu ketidakpercayaan bahwa bagaimanapun kita lakukan satu pilihan, maka negara ini akan begitu saja. Ada pesimisme di sini. Maksud saya bagaimana kita bangun optimisme terhadap kaum milenial ataupun generasi Z ini, kira-kira tahapan apa yang harus kita lakukan agar bisa timbul rasa optimisme dalam setiap pemuda ataupun milenial ini. Kira-kira bagaimana pemuda? Kalau kita melihat dalam seperti itu, mari kita melakukan sosialisasi terhadap teman-teman generasi Z ini untuk memberikan warna baru. Siapa yang menjadi layak dari pemimpin 2024 ini, dan juga untuk kita percayai untuk memimpin Indonesia ini supaya Indonesia ini tidak akan begini. Misalkan seperti contoh hari ini, kan selama pemimpin ini, 2 periode ini yang diwarnai oleh salah satu Bapak Jokowi, ini kan dia hanya berbicara tentang pembangunan, tapi tidak berbicara tentang kesejahteraan masyarakat, sosialnya dan segala macam. Tapi bagaimana sih antisipasi generasi 2024 untuk memilih pemimpin yang benar-benar mempunyai ide yang cemerlang seperti ide-ide dan gagasan seperti generasi milenial pada hari ini. Keinginan kita sebagai generasi milenial hanya satu, merubah Indonesia ini mewarnai dengan
apa namanya, dengan suku dan ras yang bisa menyelenggarakan dalam masyarakat. yang bisa Ya, disejahterakan. masyarakat. Namun yang menjadi persoalan juga terhadap kaum milenial ini, selalunya ada kekuatan ego dalam diri, artinya tidak mau pusing dengan persoalan-persoalan seperti ini. Mungkin bagi kita hari ini yang mendiskusikan atau berbincang terkait pesta demokrasi yang akan kita nantikan di 2024 itu, kita sangat menanti. Tapi ada beberapa kalangan yang merasa sudah tidak usah pusing dengan itu. Tadi yang disampaikan Bu Madin kan bahwa kita harus bersosialisasi. Siapakah orang ataupun lembaga apa yang harus melakukan sosialisasi ini? Kalau kita berbicara penyelenggara KPU, Bawaslu dan lain sebagainya kan sudah mereka punya tugas di situ. Namun kadang-kadang dari hal-hal yang dilakukan itu tidak sampai keseluruhan. Jadi dengan cara apa kita melakukan sosialisasi itu? Kira-kira bagaimana Pak ya? Ya, untuk melakukan sosialisasi kalau demikian harus ada memang lembaga survei yang benar-benar menaungi untuk secara umum terhadap masyarakat di berbagai daerah masing-masing. Itu ada sesuatu wadah yang harus didirikan memang suatu pemerintahan itu untuk melakukan survei dalam hal itu memberikan pemahaman ya masuk akal terhadap masyarakat awam. Dan juga tadi Bang Amri Buto juga sempat mempertanyakan juga tentang egoisme terhadap teman-teman generasi baru dalam hal demokrasi, kan tadi tidak mau peduli terhadap bukan mereka tidak mau dalam segala macam, cuma mereka ini egosentrisnya dengan pribadian mereka ini bahwa mempunyai ilmu yang lebih dalam tapi mereka ini tidak pernah sadar dalam hal dirinya itu menjadi suatu saat mereka akan menjadi ini, dan mereka juga ini tidak akan mampu memberikan foto dalam hal tersebut siapakah diri saya. Berarti dalam hal itu harus kita perbandingkan diri kita ini, saya sejauh mana pengaruh saya terhadap teman saya atau orang banyak atau di lingkungan sekitar saya. Ketika saya memiliki egoisme dalam diri saya, ini sesuatu yang racun juga dalam diri kita ini. Apalagi kita ini adalah generasi-generasi yang membuat masa-masa Indonesia emas untuk menjadi salah satu pemimpin. Siapa tahu nanti ya menjadi salah satu pemimpin. Makanya dalam hal itu harus kita buang ego kita. Saya kira Bung Madin ini cukup memiliki optimisme yang begitu tinggi. Cuman lagi-lagi ketika kita berbicara soal pemuda ini, saya juga banyak berdiskusi bersama kawan-kawan pemuda milenial dan Gen Z. Namun terkadang kalau kita bertemu bersama orang yang sifat pesimisnya terlalu tinggi, terkadang mereka hanya melontarkan pertanyaan yang saya rasa sederhana, tapi itu cukup menggali semacam apa sih pentingnya kita berpartisipasi dalam pencoblosan ini? Apa juga efeknya untuk negara ini? Apa efeknya untuk pribadi kita? Sehingga dari pesimisme seperti ini, ketika itu selalu disampaikan dan diskusikan, menjadi pemahaman yang menimbulkan bahwa itu tidak penting. Jadi kira-kira bagaimana ini tanggapannya Bung Madin terkait tanggapan milenial ataupun Gen Z ini, apa sih pentingnya untuk kita berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini? Ya, jadi cukup luar biasa apa yang disampaikan oleh Bung Madin ini terkait bagaimana persiapan Gen Z ataupun milenial ini dalam menghadapi pesta demokrasi itu. Kemudian yang menjadi pertanyaan juga Bung Madin, kira-kira apa yang menjadi tantangan para pemuda milenial ataupun Gen Z ini nantinya ketika momen mendekati? Ini kan kalau kita berhitung sekarang kan tinggal 1 tahun lebih menghadapi pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Kira-kira tantangan yang dihadapi oleh para generasi Z ini apa? Tantangan utama hanya bicara tentang menyatukan ide dan gagasan dalam generasi Z yang ada ini. Karena di situ seperti yang dibicarakan Pak Amri pada awalnya tadi, itu egosentrisme itu dalam hal itu.
Terus itu Kalau ke Jogja deh. bagaimana sih Ketemu untuk memberikan pemahaman terhadap teman-teman ini dalam hal menyatukan ide dan gagasan ini harus dengan cara apa yang kita kuasai dan kita mainkan nanti supaya kita ini tidak ada apa namanya keganjalan untuk bagaimana menjemput momen itu 2024 itu seperti keterlibatan kita ini apa yang menjadi efek untuk 2024 nanti dalam pilpres, pilkada dan segala macam kan. Terus itu tentunya kita dalam hal itu harus kita membangun ide dan gagasan itu berbagai kelompok dan wadah. Dan kita di situ harus kita mendorong sesuatu lembaga yang menyatukan ide dan gagasan kita ini sebagai generasi muda ini. Ya, cukup menarik terkait bagaimana yang disampaikan Bung Hadi. Saya menggarisbawahi dua tadi itu terkait egoisme dan pesimisme itu kan dalam menghadapi pemilu itu sendiri. Jadi kira-kira apa yang harus dipersiapkan oleh pemuda-pemuda ini, oleh generasi Z ataupun milenial ini untuk meminimalisir atau menghindari dari apa yang dimaksud dengan egoisme dan pesimisme terkait pemilihan itu. Kira-kira bagaimana pandangan Bung Hadi? Untuk dalam hal itu untuk mencegah egoisme itu harus kita tahu menyatukan ide dan gagasan dalam mewujudkan keinginan dan cita-cita sebagai generasi Z untuk momentum pemilihan atau pemimpinan dalam 2024. Kalau kita masih egosentris dalam menjemput momen hal-hal seperti itu, seperti pilpres, pilkada dan segala macam, ya Indonesia masih begini saja. Kalau kita sebagai generasi Z itu memiliki egosentris dalam hal itu. Kalau kita mau merubah suatu Indonesia itu yang lebih baik, ya maka kita satukan ide dengan gagasan kita. Iya, tentunya dalam hal untuk penyatuan ide dan gagasan ini kan Ya, cukup ada tantangan yang begitu besar. Jadi maksud saya adalah bagaimana meminimalisir itu, menghindari apa namanya egoisme dan pesimisme itu. Bahwa memang untuk kita bisa menciptakan satu kepemimpinan baru untuk Indonesia yang lebih maju ke depan harus kita bersatu. Namun dalam penyatuan ini bagaimana caranya kita apa namanya mencarikan jalan untuk tantangan itu? untuk menghindari egoisme itu dalam diri kita atau dalam generasi Z yang berkembang hari ini, kita harus melihat dan mereview kembali apa tujuan mendasar generasi Z ini mulai tingkat dari generasi kita mulai dari umur 17 tahun sampai 49 ya. Dan kita itu dituntut bagaimana sih perannya sebagai generasi itu. Generasi itu ingin memiliki perubahan. Seperti dalam mahasiswa itu ada 3 kan. Kalau kita tidak mampu merubah dan memberikan pandangan hal demikian, ya maka sesuatu itu tidak akan indah dengan keinginan kita itu. Berarti kesiapan kita dalam hal itu untuk mencegahnya harus kita mewarnai dengan sesuatu wadah dan ide gagasan ya kita sering ngobrol untuk berbicara tentang daerah kita ini, Indonesia ini. Ya, luar biasa. Jadi terkait egoisme dan pesimisme tadi yang dirasakan atau yang dialami oleh para Gen Z maupun milenial, tentu ini ada pemicunya, kan? Pemicunya apa? Bahwa kepemimpinan, perwakilan lembaga legislatif dan jajarannya selalu berbuat yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Kalau kita sering mendengar bahwa teman-teman ataupun masyarakat kenapa sehingga ada rasa pesimisme itu? Karena selalu apa namanya pimpinan atau para pejabat ini tidak sesuai yang mereka lakukan itu antara pembicaraan sebelumnya dan tindakannya. Jadi menurut Bung Madin kira-kira bagaimana ini terkait persoalan ini? Apa yang harus dilakukan untuk bisa para pimpinan kita atau para perwakilan kita ini berbuat sesuai dengan kebutuhan ataupun keinginan masyarakat itu sendiri, sehingga tidak ada yang timbul rasa pesimisme daripada pemuda ataupun Gen Z ini. Kira-kira bagaimana Bu Madi? Ya, kalau kita berbicara ke efek hal seperti itu, kita apa namanya bicara tentang keseriusan pemilu itu mereka itu mempunyai sebuah simbol, yaitu adalah visi dan misi.
visi misi dan misi itu untuk tujuan awal dari startnya mereka untuk menjadi sesuatu yang berubah. Kalau mereka tidak mempunyai visi dan misi itu belum jelas kerangkanya bahwa mereka itu akan menjadi pemimpin yang arahnya berubah. Makanya dituntut itu menjadi harus mempunyai visi misi yang jelas dalam hal demikian. Ya kenapa sih hari ini masyarakat dan juga sebagai generasi milenial melakukan pesimisme terhadap dan percaya terhadap pemerintah? Karena apa? Pemerintah ini lain di mulut, lain di hati. Ya, lain di mulut, lain di hati, dan juga lain juga mereka cara kerjanya. Karena mereka ini cara bekerjanya tidak terlalu membuat masyarakat ini senang dan sejahtera. Karena mereka ini memiliki kepentingan tersendiri dalam sebagai kelompok tersendiri. Dan juga mereka ini tidak melihat apa keinginan masyarakat dan juga apa kekurangan masyarakat, sehingga masyarakat ini masih memiliki tidak kepercayaan terhadap pemerintah. Ya, berarti dalam hal ini akibat dari akibat timbulnya rasa pesimisme ini diakibatkan oleh para pimpinan sendiri. Kalau yang saya kutip tadi dari Bung Madin sampaikan bahwa para pimpinan kita ini, perwakilan kita ini lain di mulut, lain di hati. Berarti mereka yang bermasalah. Mereka yang bermasalah memang. Jadi kira-kira bagaimana menghadapi masalah ini? Apa yang harus dilakukan oleh pemuda untuk sekarang dan ke depannya ini? Artinya kita mau bicara supaya para pimpinan kita, para perwakilan kita ini jangan melakukan hal seperti itu. Kira-kira di mana letak kesalahannya dan bagaimana cara supaya kita bisa meminimalisir itu? Ini sangat menarik ya dalam hal demikian. Disitulah pentingnya peran kita sebagai generasi milenial untuk bagaimana memberikan pandangan baru terhadap masyarakat ini. Bagaimana kita menunjukkan di dunia ini bahwa generasi Z ini atau generasi milenial ini mempunyai sudut pandang yang positif terhadap masyarakat dan juga akan memberikan warna-warna baru terhadap masyarakat. Jangan memberikan pemilihan terhadap pemimpin-pemimpin baru. Maka dalam hal demikian kita harus benar-benar melihat pemimpin ini yang bermasyarakat dan juga pemimpin yang peduli terhadap masyarakat. Jangan sampai mereka ini ikut caleg dan segala macam hanya mementingkan diri sendiri dan kelompok tersendiri. Karena di situ, karena mereka itu mempunyai visi dan misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan sosialnya masyarakat, dan juga meningkatkan ekonomi masyarakat. Tapi hal demikian, tidak ada hal demikian seperti ini hari ini. Karena mereka itu mementingkan berbicara tentang proyek pembangunan untuk diri sendiri. Kalau saya simpulkan sih, mereka ini mencari kekayaan dalam diri mereka untuk menjadi pemimpin itu, tapi untuk mencari kesejahteraan masyarakat tidak ada. Jadi solusinya apa? Solusinya dalam hal itu, mari kita ini mencari pemimpin sosok yang agamais, yang peduli terhadap masyarakat dan segala macam. Apakah sosok agamis itu bisa menjamin bahwa dia tidak akan berbuat seperti yang sebelum-sebelumnya? Ya, disitulah kita akan berusaha memberikan pandangan baru terhadap calon pemimpin ini. Bagaimana kita ini harus menjadi salah satu menjadi masuk harus dari tim suksesnya dengan ide dan gagasan kita ini memberikan pemahaman apa kebutuhan masyarakat dan keinginan masyarakat ini sehingga masyarakat ini tidak lagi mempunyai pesimisme terhadap pemerintah. Iya, cukup menarik. Jadi saya garis bawahi tadi terkait bagaimana menjadi tim sukses untuk bisa menciptakan pemimpin yang baru dengan ide-ide yang baru kan. Cuma dalam hal ini kan kalau kita berbicara soal Gen Z dan milenial ini seperti yang saya sampaikan di awal bahwa berdasarkan survei itu di 2024 menghampiri 60% suara dari generasi Z dan milenial ini. Tentunya kan yang tergabung dalam tim-tim sukses itu kan hanya segelintir orang. Kira-kira hari ini saya andaikan Bung Madin saja lah yang ada di sini kan. Bung Madin berada dalam satu posisi sebagai seorang tim sukses. Kira-kira program apa ataupun cara apa yang akan dilakukan Bung Madin untuk bisa memberikan kesadaran atau terkait pentingnya pemilu ini atau pesta demokrasi ini kan kepada generasi itu ataupun generasi milenial yang lainnya. Hal apa yang akan dilakukan supaya bisa menjadi itu? Yang saya utamakan ketika saya menjadi tim sukses atau apa, yang saya utamakan itu berbicara tentang kesejahteraan masyarakat, berbicara tentang meningkatkan ekonomi masyarakat,
jumpa di kan begitu. Kan selama ini kan kita melihat di berbagai daerah, kita berbicara bukan untuk seluruh Indonesia ya, tapi kita hanya melihat misalnya di daerah saya. Di daerah saya itu kenapa sih masyarakatnya melakukan pesimisme terhadap itu? Kenapa? Karena tidak ada berbicara tentang nilai-nilai sosial, nilai-nilai ekonomi. Kebutuhan masyarakatnya hanya satu, meningkatkan ekonomi dan memberikan SDM. Itu aja. Iya, jadi memang menarik. Tapi yang menjadi pertanyaan lagi kemudian adalah apa yang disampaikan Bu Madin ini sudah menjadi pembahasan umum atau penyampaian umum oleh setiap calon-calon. Maka ketika dia membawa demokrasi seperti ini, saya rasa akan sama saja. Maksud saya adalah kira-kira ide baru apa yang harus diberikan. Kalau kita berbicara terkait kesejahteraan, peningkatan ekonomi, penuntasan kemiskinan dan sebagainya, setiap orang berbicara persoalan itu. Namun lebih bagaimana meyakinkan mereka bahwa yang akan kita pilih ini bahwa ini akan berubah arah pandang kita ke depan. Maka ciri fisiknya itu bagaimana atau sosoknya itu seperti apa? Kira-kira bagaimana Bu Madin? Ya, dalam hal itu ya kita melihat sosok calon pemimpin yang benar-benar dalam pandangan kita sebagai generasi milenial. Sosok pemimpin, mari kita itu hindari dari sosok pemimpin yang apa namanya, yang mempunyai egosentris terhadap memiliki misalkan mereka ini terkait dari orang yang kaya, atau mereka ini adalah orang pembisnis yang mempunyai modal. Disitulah kesalahan sedikit kesalahan mereka ini terhadap calon pemimpin. Kenapa? Karena mereka ini startnya dari punya modal yang besar, dan juga mereka ini akan memberikan memberikan setiap suara-suara itu mereka akan bayar untuk mengindahkan keinginan mereka menjadi pemimpin. Setelah itu mereka ini setelah selesai membayar, maka ketika mereka ini akan dipilih, itu mereka tidak akan melirikkan kembali. Kenapa? Karena mereka ini menganggap bahwa saya itu membayar suara saya terhadap diri mereka. Apalagi yang saya perjuang, saya juga harus mengembalikan apa yang saya bayar. Tapi disitulah kita itu harus mereview kembali. Apakah cocok, apakah layak untuk menjadi seseorang pemimpin yang sebenarnya dalam hal punya ekonomi yang cukup. Dan juga harus kita benar-benar melihat dalam calon pemimpin itu, pemimpin yang bermasyarakat, pemimpin yang melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, dan pemimpin yang berbicara tentang untuk kepentingan umum masyarakat. Ya misalkan Bang Ajeng Buto belum ada keinginan menjadi salah satu pemimpin, tapi Bang Buto sudah berjalan terhadap masyarakat ini, membawakan suatu program-program terhadap masyarakat sendiri dengan tidak mempunyai kepentingan awalnya. Tapi di suatu saat pasti Haji Buto akan dipanggil oleh masyarakat bawah untuk menjadi pemimpin. Ya, sosok seperti itulah yang harus dijadikan pemimpin memang. Karena ini kan sudah mempunyai kepedulian awal terhadap masyarakatnya dan memberikan contoh. Ya, cukup menarik apa yang disampaikan oleh Bu Madin ini terkait pandangan-pandangannya bagaimana peran kita sebagai Gen Z dan juga milenial dalam menghadapi pesta demokrasi di 2024. Jadi ini sudah kita masuk di bagian akhir. Kira-kira Bu Madin closing statementnya bagaimana ini terkait Gen Z ataupun milenial dalam menghadapi pesta demokrasi, kemudian bagaimana hal apa yang harus dipersiapkan, kemudian juga tantangan dan hambatan itu seperti apa supaya ini menjadi pemahaman kita bersama dalam menentukan sikap melakukan satu pencoblosan itu untuk mensukseskan pesta demokrasi di 2024. Saya persilakan Bu Madin. Kalau saya simpulkan dalam hal demikian, kita sebagai generasi Z ini harus mempunyai dasarnya apa? Mental. Ya, mental. Kalau kita kenapa sih saya itu harus membicarakan mental? Karena tanpa mental itu sesuatu keinginan kita itu tidak akan mengindahkan atau akan nanti kita akan dilematis kalau tidak mempunyai skill dan mental. Ya dalam hal itu untuk penanganan demokrasi.
ya kita di sana itu harus generasi Z ini harus terlibat dalam lakukan pengawasan dalam Panwascam, KPU, mulai tingkat desa, tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten Untuk menciptakan demokrasi yang yang luber, yang luber dan jurdil. yang berjumlah, yang adil dan makmur gitu ya. Iya, iya. Kalau kita tidak terlibat dalam hal itu, maka segala sesuatu tetap akan seperti ini demokrasi. Makanya di situ itu pengawasan teman-teman Bawaslu, KPU dan segala macam ini untuk melihat di lapangan ini kan seringan yang terjadi ini politik ini adalah politik humanis. Bagaimana sih kita itu mencegah dalam hal itu? Makanya segala sesuatu demokrasi atau pemimpin itu tidak terlalu peduli terhadap kepentingan masyarakat itu, karena mereka apa awalnya tadi berbicara tentang hukuman tadi, bicara bayaran dengan bayar. Kalau saya simpulkan sih, kalau kita masih mengkaitkan demokrasi dengan humanitarian itu tidak akan efektif terhadap Indonesia. Indonesia juga akan tetap begini. Dan juga kita hari ini sekarang kita sebagai generasi Z, mari kita menghindari dalam hal-hal politik yang humanis seperti itu. Karena kita ini adalah generasi Z ini adalah generasi yang memberikan perubahan dan juga gagasan terhadap masyarakat. Apalagi kita ini memiliki pengetahuan ideologi yang tinggi kan begitu. Kalau kita bandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya, bukan saya sepelekan atau nemakan, karena berbicara generasi yang sudah lama itu berbicara kepentingan mereka, bukan berbicara tentang kepentingan umat. Kenapa hal demikian saya mengatakan hal demikian? Karena kita melihat kondisi dan situasi yang terjadi di Indonesia. Apalagi mereka ini melakukan, misalkan ada proyek ya, di setiap pemimpin itu diperjualbelikan terhadap masyarakat. Tapi sesuatu yang mendasar keinginan masyarakat awal dengan janjinya mereka ini apa gitu, sehingga mereka ini tidak melaksanakan tujuan dan utamanya terhadap kepentingan mereka pada saat menyampaikan visi misi, pada saat turut sosialisasi bahwa mereka akan menjadi calon. Baik. Jadi cukup menarik apa yang menjadi closing statement dari narasumber kita pada sore hari ini, Bung Mahdin, yang begitu semangat, yang begitu luar biasa dengan rasa semangat yang berapi-api menyampaikan pandangan-pandangannya terkait peran dan juga peran generasi Z dan juga milenial dalam menyambut pesta demokrasi di 2024. Jadi ada beberapa kalimat yang saya garis bawahi. Yang pertama, kita bagaimana menciptakan kesadaran diri sebagai milenial, sebagai generasi Z. Kita harus sadar bahwa untuk menciptakan peradaban kepemimpinan atau pembangunan yang akan datang, kita harus ikut berpartisipasi supaya kita sebagai pemuda ikut dalam mencetuskan bagaimana masa depan Indonesia selanjutnya dengan melihat para calon-calon pemimpin kita, legislatif maupun eksekutif, dari mulai rekor dan lain sebagainya, supaya bisa memberikan pandangan-pandangan baru atau pembangunan-pembangunan yang baru terhadap Indonesia yang kita cintai. Mungkin demikian pembahasan kita pada sore hari ini. Saya akan tutup dengan pantun. Ya. Jadi pantunnya adalah kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Keren ini. Salam Jakput. Salam jangkar politik. Salam Jakput. Salam jangkar politik. Ya, terima kasih. Ya.